Selamat siang semuanya. Oke, jumpa lagi di hari ini di Arahunter Market Review 2021 sekalian live trading ya, oleh saya Johnny Stan. Buat teman-teman yang sudah gabung Arahunter, ya berarti aplikasi Tiara sudah berfungsi dengan baik. Dan jika teman-teman yang mungkin baru mau bergabung, ya jangan lupa nanti apalagi saat pendaftaran sertakan kode promo John aja ya. Oke, ada beberapa disclaimer yang harus dibaca buat teman-teman semua ya. Kalau teman-teman sudah trading, sudah paham apa aja disclaimer ya. Nah, ini ada disclaimer, silahkan dibaca dulu teman-teman ya. Wah, pasti pertanyaannya benar tiba-tiba, kenapa IHSG drop ya? Kenapa IHSG koreksi dan rata-rata saham kok seperti terjun payung gitu ya? Oke, jadi market kemarin berapa hari kan teman-teman lihat kan sebenarnya upsize ya, naik beberapa hari ya. Nah, jadi kalaupun ada koreksi, saya melihat nanti saya buka pakai chart ya, kita pakai chart Tiara nih teman-teman ya. Jadi chartnya gimana nih chartnya nih? Nah, chartnya sebenarnya masih tertahan lah. Kalau saya lihat selama di atas 6.000 dan terutama di atas 6.200, IHSG masih oke lah. Jadi so far USD dan dolar rupiah kita kan rupiah menguat ya. Sempat di bawah 14.000 kan kemarin kan, nilai tukar juga itu bagus ya. Nilai ekspor masih oke lah, aktual 12%-an, kemudian juga import menurun ya nggak apa-apa, yang penting ekspor masih stabil ya. Dan juga kondisi dari masa pandemi ini juga sebenarnya pelan-pelan kita sudah mulai beradaptasi ya teman-teman ya. Kan kita sudah lihat market kan sekarang overall sudah mulai bisnis-bisnis berjalan ya. Makanya kalau di saham-saham mungkin lebih dulu ya. Memang kalau teman-teman jangan kaget kalau misalnya kok bisa sih perusahaannya belum terlalu profit, jualan biasa aja tapi sahamnya naik kenceng banget sih, naik tinggi banget. Ya itulah market. Jadi kalau di saham itu selalu lebih cepat, selangkah lebih cepat ya. Oke, ini disclaimer teman-teman sudah baca ya. Nah, saya mau ganti kita lihat IHSG hari ini gimana ya. IHSG composite kita gimana? Oke, teman-teman lihat di layar ya. Ini di layar ini kita ada kondisi IHSG hari ini ya. Nah, sebentar, saya sambil setting dulu sebentar. Oke, di kanan atas aja dah. Sorry, nah, di sini lah. Oke, ya teman-teman lihat ya di layar ya. Ini kondisi IHSG sesi 2 nih, baru mulai ya. Jadi kalau kita saya refresh dulu, kondisinya lagi di persimpangan sebenarnya teman-teman. Jadi kalau IHSG saat ini, kalau secara Arahunter ya, Tiara ya, ini kita lihat, saya belum ada tanda-tanda kondisi mulai panik, belum lah, baru 1 piksel merah ya. Jadi mirip seperti ini teman-teman, di sini, lihat nggak di sini ya. Di kondisi is the same, sama. Jadi artinya antara kita akan lanjut naik, atau masih koreksi dan sideways ya. Tapi overall sih market sebenarnya sih belum akan ibarat turbulensi sebenarnya koreksi sampai terjun bebas kayak kemarin pas di sini, teman-teman ingat nggak di sini ya? Ya mungkin yang ya agak serem lah mungkin ya. Mungkin yang lagi pegang-pegang porto isinya banyak banget sahamnya ya. Itu terjun. Itu memang kita sudah indikasi 1-2 piksel merah sudah mulai hati-hati dan 3 piksel merah kita sudah mulai arusnya out gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin yang kalau sudah pakai Tiara ini kan sebenarnya satu sistem GPS buat teman-teman semua, kondisi market seperti apa, dan misalnya mau tahu kondisi pasar seperti apa ya, saham-saham emiten gimana. Nah sebenarnya di sini kan udah kelihatan semua teman-teman ya. Nah jadi kalau di sini sebenarnya hari ini sih kemungkinan sih kalau saya bilang ibarat menguji garis magenta kita dan garis support lautan kita yang ini nih ya, teman-teman lihat di sini ya, saya lingkarin ya. Nah, di sini ada garis lautan, ada garis magenta, ada 2 garis ini. Nah, 2 garis ini yang menjadi penopang IHSG ya. Seperti kapan? Teman-teman lihat di sini. Menyentuh magenta dia naik, turun di magenta nggak kena lautan dia naik, turun sentuh garis lautan warna biru dia naik, sentuh lagi naik lagi, dan saat nggak kuat di atas magenta dia terjun. Nah, ini benar terjun ya. Tapi begitu masuk lagi di level sini, kita sudah mulai
mulai trading kembali. Karena apa? Kalau pixelnya sudah tidak merah, pixelnya sudah mulai kuning, itu indikasi teman-teman untuk masuk market kembali. Jadi makanya yang pas yang tanggal 13 Januari kan sempat kita pada panik ya, market sempat jatuh ya, Antam jatuh, BRIS jatuh, Agro jatuh ya. Nah, kalau misalnya yang di sini setelah dari setelah tanggal 20-an akhir Januari itu sudah mulai rebound ya, akhir-akhir Januari, dan ya syukurnya sampai menjelang Imlek kemarin ya teman-teman market lumayan lah, ibarat bisa nafas ya. Jadi mungkin ya teman-teman yang pegang Antam yang mungkin ada harga 3.000 sempat turun sampai 2070 ya. Tapi hari itu Antam kan comeback ya. Comeback artinya dia mantul kembali ke level sampai hampir arah ya 2.500-an. Dan sampai kemarin sampai level 2.900-an. Jadi kalau hari ini koreksi, nanti saya kasih lihat cara Antam seperti apa. Jadi overall market sebenarnya sih masih uptrend ya sementara ya. Nah, kita lihat chartnya kalau misalnya pakai weekly nih, hourly gimana nih. Nah, ini market di chart hourly ya. So far, ini saya garis gambar gini ya. So far, sebenarnya masih up ya. Teman-teman tahu dong, kalau misalnya saham itu uptrend gimana? Uptrend itu ke atas, downtrend ke bawah. Kalau diam di tempat namanya sideways ya. Nah, kalau misalnya kayak gini sebenarnya dia pelan-pelan tetap naik ya. Nah, jadi kalau hari ini misalnya nih ya, ini sempat koreksi seperti ini ya, terus sempat koreksi seperti ini sekarang ya. Ya itu sebenarnya biasa aja, sebenarnya kondisi koreksi sehat sih gitu. Makanya teman-teman mungkin yang saya pernah ngomong minggu kemarin, siapin cash. Jadi kalau misalnya ada market terlalu hijau, mulai jualan, kurangin muatan, siapin cash dulu. Nanti kita entry kembali, buyback, saham-saham yang sempat cut loss, atau kita buyback saham-saham favorit kita saat market sudah mulai rebound gitu. Jadi artinya kenapa? Kenapa harus kita siapin cash? Jangan sampai nanti pas market jatuh, teman-teman nggak punya dana untuk belanja. Teman-teman kalau bisa belanja bareng kan pasti mau dapat diskon barang murah dong ya. Misalnya teman-teman beli saham misalnya Bank BRI ya. Bank BRI harganya 4.500, tapi begitu di korting harga 4.000 atau 3.500 kan lebih senang mungkin. Kenapa? Selisihnya ada sekitar 12 sampai 15% diskon. Ya kan? Jadi artinya ya kalau kita sebagai investor mirip gaya emak-emak lah kalau di pasar ya atau di supermarket. Jadi kalau barangnya diskon ya kita nawar, kita senang, kita puas belanjanya. Tapi dengan catatan belinya saat mulai rebound. Jadi saat begini saya nggak beli, tapi saat mulai mau begini lagi, baru kita masuk kembali ya. Nah, jadi kondisi yang hourly IHSG ini kita lihat dulu ya. Saya lihat market sisi 2 gimana. Saat ini market yang sesi 2 ya, IHSG ya masih di level 6.233 ya. Minus 1%, minus 0,9%. Dan hopefully ya sesi 2 ini bisa naik ya, bisa mantul sesaat gitu. Jadi sebenarnya IHSG range-nya masih level 6.150 sampai 6.300. Jadi masih di situ. Antara masih bingung ya, market masih bingung. Langsung naik ke atas, gas di atas 6.300 atau koreksi. Tapi kalau koreksi sekarang tidak ada katalis yang ibarat sangat negatif untuk market untuk koreksi gitu ya, Bapak teman-teman ya. Jadi overall sih market harusnya masih up gitu. Jadi kalaupun ada koreksi menjadi peluang buat teman-teman buat posisi sebenarnya gitu. Nah, kalau misalnya saham-sahamnya udah beli nih, nyangkut, gimana nih saham-saham udah beli, posisi lagi loss nih, mau dibuang? Kalau saya bilang nggak usah harus langsung buang, gitu. Jadi lihat, teman-teman kalau bisa beli saham kan harusnya tahu dong. Yang paling penting pas kita beli itu, kita tahu trading plan. Alasan beli saham itu kenapa? Apakah chartnya bagus, fundamental bagus, secara teknikal menarik, atau pixel lagi baru mulai hijau? Nah itu alasan kita beli. Dan pas kita beli pasti kita tahu dong teman-teman, kalau trading pasti punya pasangan stop loss-nya di mana. Jadi tahulah kapan harus jual ya, saat harus cut loss tahu, dan ada juga range area taking profit di mana nih kira-kira. Kayak kemarin teman-teman kan tahu lah pas kita beli era pas zaman-zaman 2000-an, 2400, saya bilang ya taking profit terbaik ya area range 3000. Kenapa? Saat dia berhasil di atas 2000, berarti dia sudah bermain di level harga 2000, dan begitu dia next target selanjutnya adalah 2.500. Kalau 2.500 lewat, arti ke 3.000 ya. Jadi walaupun sempat ke harga 3.000, keluar berita mau stock split, ya berita bagus, mungkin yang sahamnya akan beredar lebih banyak karena stock split dipecah bagi 5, mungkin 3.000 bagi 5, jadi satu lembar jadi 600 lagi, tapi jumlah beredar saham lebih banyak. Tapi teman-teman yang udah beli ya harus mulai taking profit gitu. Ibarat profit 30%, 40% diambil lah teman-teman. Kenapa diambil? Karena market nggak selamanya naik gitu.
emiten saham nggak selamanya naik. Jadi kalau kadang itu harus turun, nah itu menjadi saat momentum untuk kita jual gitu ya. Jadi siapkan cash-nya biar bisa muter. Ibaratkan kita pedagang saham sebenarnya kan. Pedagang saham artinya biar apa? Biar marketnya muter gitu. Oke. Nah, ini IHSG ya. IHSG yang secara hourly saat ini terjaga di bottom box-nya 6.200 kebetulan ya. Jadi kebetulan memang kepala dua ini memang sangat krusial nih ya. Bapak Ibu lihat nggak teman-teman semua di sini ya. Jadi kalau kita teman-teman di arah hunter kan kita tahu garis-garis inilah penopang kita. Garis-garis ini adalah garis-garis yang hitungan secara algoritma ya, secara sistem itu sudah membantu kita jadi semua indikator di technical. Jadi artinya yang kita terjadi ini bukan hanya terjadi tanpa sebab, memang sudah diperhitungkan matang-matang. Dan Bapak Ibu, teman-teman semua nggak perlu capek-capek ngitung lagi, ya karena sudah dihitungannya semua otomatis. Saat kena tembus tembok kemana? Terbang, ya kan kayak gini. Saat tembus tembok lagi kemana? Terbang, begini, ya kan. Tapi kalau saat jebol ke bawah kemana? Turun dulu pasti gitu. Nah, saat ini kita lagi di persimpangan di sini nih ya, sekitar sini supportnya 6.200 ya. Nah, ini kondisi IHSG. Jadi untuk yang terlalu panik, jangan dulu panik ya, karena market masih belum ibarat belum kelar, belum selesai gitu ya. Nah, kemudian kita lihat ada yang pertanyaan teman-teman dari sama mungkin mau ditanyakan ya. Suara saya cukup jelas nggak teman-teman semua? Jadi kalau saya terbicara ternyata kurang jelas, nggak enak juga ntar kan? Jelas kok. Jelas ya, oke. Ya. Nah, saya mau lihat ide kita buat live trading hari ini. Walaupun sebenarnya kondisi kalau market terlalu merah begini, pasti sedikit muncul sinyal untuk kita belanja ya. Nah, teman-teman, kita sekarang punya Tiara 20 ya. Tiara 20 ini adalah aplikasi ya yang bantu kita screening saham-saham. Apa yang perlu kita beli, apa yang perlu kita jual ya. Jadi teman-teman kan pasti tahu dong, saat ini kalau di market yang paling susah adalah apa yang mau dibeli. Dan paling susah lagi kalau udah beli, kapan saya jual, ya kan? Nah, hari ini ada beberapa saham mungkin muncul ya ini ya. Ini muncul bagus-bagus nih ya. Tapi saya rasa sudah agak ketinggalan. Teman-teman beli saham BACA mungkin tadi pagi ya, atau beberapa hari lalu ya. Kalau hari ini dan kemarin ya. Kenapa saya bilang kemarin? Bisa dilihat sini. Jadi kalau kita di Aranter ini kan syaratnya ada beli apa sih? Minimal 2 piksel hijau. Setuju? 2 piksel hijau. Beli sebagian. 3 piksel hijau, tambah ya, tambah beli ya. Atau kemudian di sini lagi. Kalau selama belum muncul 3 piksel merah, 2 piksel merah, kita masih tahan. Ini kan nggak ada ya, cuma kuning kan pikselnya ya. Aman kan? Jadi kita masih hold. Dan entah mungkin kemarin. Nah, muncul lagi 3 hijau lagi. Boleh beli nggak? Boleh. Nah, teman-teman kemarin banyak yang masuk ya. Kemarin banyak yang masuk ya. Nanti kita share. Ada teman-teman yang pokoknya dari pagi sampai sore sekarang portofolio nggak bergerak, sahamnya nggak bergerak. Nggak bergerak artinya apa? Artinya harga sahamnya arah, Pak. Arah gimana? Mentok. Jadi BNBA, BACA kan harganya sekarang semua di bid. Bapak Ibu nanti kalau di aplikasi sekuritas masing-masing lihat harga misalnya saham BNBA di bid 660 numpuk yang antri beli sekitar 60 ribuan lot dan nggak bisa beli. Kenapa? Semua ngantri. Artinya apa? Kalau arah hunter. Jadi arah auto reject atas ya itu mentok naik, nggak ada yang bisa beli lagi nih ya. Jual bisa, beli nggak bisa. Nah kemudian kalau yang sudah punya posisi gimana? Ya udah jaga aja. Ini kan sekarang ada support seperti ini nih ya. Jaga trailing stop. Jadi kemarin itu resistnya di sini nih. Kemarin saham BNBA ini resistnya di sini. Jadi kalau misalnya sudah lewat ini, saham BACA ini resistnya di sini. Kalau sudah lewat ya udah hold aja. Makanya walaupun hari ini market koreksi, dia nggak turun. Kenapa? Karena ada sebagian saham Bapak Ibu ya, itu dia nggak pengaruh dengan IHSG. IHSG mau merah, dia tetap hijau. Dan ada juga beberapa saham IHSG hijau, dia tetap merah. Kenapa? Karena saham itu kan ada 700-an. Nah, saham 700-an ini nggak semua geraknya sama-sama. Ya, kalau mungkin saham-saham blue chip, LQ45, BCA, BRI, Mandiri, ya, atau saham-saham Sampurna, Astra, ya, Unilever, PTBA, itu geraknya bareng-bareng. Kenapa? Karena kondisi sahamnya LQ45, ya, bobotnya besar blue chip. Jadi kalau IHSG koreksi, mereka pun koreksi. Jadi
mereka merah semua rata-rata gitu. Tapi kalau saham-saham kapitalisasi kecil ya kayak BACA, BNBA ini dia nggak terlalu pengaruh gitu ya. Nah kita balik lagi ke saham berikutnya. Ada lagi nggak INPC? Rata-rata kenapa muncul saham-saham kayak gini? Ya karena saya pakai rata-rata market cap-nya 1 triliun. Arti market cap aja apa? Jadi perusahaan itu kan ada perusahaan besar, perusahaan kecil. Jadi kalau perusahaan kecil gimana? Ya rata-rata yang cuma 100 miliar aset perusahaan total market cap-nya. Tapi kalau misalnya yang besar itu ya sampai di atas 100 triliun. Atau kalau kita rata-rata trading yang paling enak adalah 1 triliun sampai 10 triliunan. Kalau di atas 100 triliun, contohnya kayak gini nih. Biasanya IHSG merah, ya dia merah semuanya satu keluarga. Merah semua tuh. ASI, Telkom, BMRI, Sampurna tuh. Sampurna balik lagi di bawah 1.400 ya kan. BRPT ya, BBNI. Tapi merah begini adalah kalau yang belum punya posisi bisa jadi pantauan. Nanti kalau misalnya dia mulai pixelnya hijau kembali, itu menjadi syarat kita bisa entry. Kapan? Nah kayak gini. Nah teman-teman di sini bisa lihat nih ya. Ini saham Astra. Astra kondisinya uptrend apa downtrend ya. Kondisi sekarang ini adalah downtrend. Kenapa? Arahnya ke bawah ya. Arahnya ke bawah. Kalau pas yang kemarin di sini ini namanya uptrend. Kenapa? Candle setiap hari naik, berubah naik. Nah, itu dia market uptrend, sahamnya naik uptrend. Nah, kondisi kayak gini boleh beli nggak? Sebenarnya 3 hari lalu sempat ada sinyal beli Bapak Ibu ya. Sempat ada sinyal beli ya pas lagi pagi-pagi itu ya, siang-siang tuh. Yang pas ada pixelnya ini 3 kuning di sini kan. Nih, pixelnya 3 kuning kan. Sempat kalau kita di arah antar itu syarat beli apa? Syarat belinya di atas garis magenta ini ya. Jadi kayak seperti ini nih. Di sini kita pasti beli lah, udah. Di sini kita pasti beli. Kenapa? Di atas magenta. Di atas garis magenta yang ungu itu ya. Jadi kalau misalnya di atas garis itu kita baru beli gitu. Pixelnya juga harus hijau ya. Tapi kalau merah-merah begini kita nggak beli, bahkan kita sudah jualan. Ingat jualnya kapan? Nih di sini nih. Tuh, pas masih di atas kita udah jualan ya. Jadi pas lagi kita di atas, kita udah jualan tuh saham apa namanya? Astra ini. Sebelum apa? Sebelum terjun lebih dalam. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua pastikan kalau kita trading pasar modal itu punya satu sistem GPS-nya ya. GPS apa? Jadi kalau misalnya teman-teman semua sebenarnya kalau sekarang mau kemana-mana kan pakai peta kan, pakai Google Map ya. Mau pesan makan pakai Gojek atau GrabFood kan. Nah tapi kalau misalnya di saham nggak bisa cap-cip-cup, nggak bisa lihat orang beli saham apa kita ikutan. Misalnya kemarin rame IRA, Farmasi, KF, Inaf, nggak bisa. Kenapa? Kalau kita cuma ikut-ikutan, kita nggak ada dasarnya, itu bahaya. Nanti akhirnya kita takutnya beli nyangkut di pucuk, di Monas gitu kan. Kalau udah nyangkut, biasa porto merah-merah terus gitu. Makanya teman-teman harus pastikan, mau masuk di market ini tujuannya apa? Untuk invest panjang atau trading jangka pendek. Kalau trading jangka pendek, please balik ke trading plan-nya. Jadi kalau ternyata marketnya udah sahamnya udah lihat kayak gini nih, di bawah magenta 3 hari turun-turun, muncul lagi 3 pixel merah, out. Jangan dilawan. Kapan mulai beli balik? Nah, ini kemarin ada sinyal beli balik. Ada sinyal beli balik sebenarnya, tapi nggak bisa. Kenapa? Sorenya dia drop. Saham itu paling bagus kalau misalnya pas sore hari harga masih bertahan di atas syarat kita beli. Tapi kalau sudah turun, nggak mampu naik lagi, kita clear, kita jual. Nggak jadi entry. Ya. Kondisi sekarang Astra nih, kita hanya bisa wait and see. Sampai kapan? Sampai dia puas turunnya dulu, biarkan dia turun. Jadi kalau saham-saham kadang ya, kalau dia naik, nggak usah dilarang-larang, dia naik biarin terus. Ya, teman-teman tahu lah saham kayak Arto, BNBA ya, kemarin ya. Terus kemudian Breeze ya, Antam Agro, pokoknya dari harga ratusan perak sampai ribuan. Jadi kalau dia masih naik, biarin aja, jangan dilarang-larang. Tapi kalau saham lagi turun, juga jangan ibarat dicegat. Cegatnya gimana? Wah ini lagi turun nih, boleh nggak kita cegat nih? Cegat artinya apa? Cegat kita masuk dah, kita beli. Udah murah nih. Sebenarnya yang saham murah itu belum tentu murah. Kadang-kadang menjadi murahan. Kenapa saya bilang murahan? Ini kayak gini nih ya. Ini saham lumayan fenomenal ya. Teman-teman yang punya saham Sampurna kemarin ada sempat syarat beli di sini ya, di atas garis magenta. Tapi kalau di bawah garis magenta lagi, out lagi, kan muncul 3 pixel merah ya. Jadi syaratnya jelas, disiplin. Disiplin gimana? Saat pixel sempat hijau, kita beli di atas garis magenta. Tapi pas pixel merah kita keluar lagi jualan.
Kenapa harus jual? Ya kalau nggak jual nyangkut ntar. Nah, kemudian pas yang kita pasti teman-teman, saya juga pada beli, rata-rata pasti beli di harga Cenggo lah, 1.500-an. Pasti beli di sini, ya. Kita mau beli di sini. Jualan di mana? Ya saya jualan dekat sini nih. Pas dia turun di bawah garis magenta. Kenapa saya jual? Sempat kan sampai muncul kan 2 piksel merah begini. Saya jualan. Kenapa? Kalau nggak jualan 1.800-an HM Sampurna, sekarang harganya 1.300-an. Saat itu kita belanja sampai 150 jutaan, ya. Naik sampai 180 jutaan. Kita punya profit 30 juta. Kalau kita nggak jual, itu kan impas. Mending impas. Nah, kalau turun sampai 1.300, artinya uang 150 juta kita turun sampai 138 juta. Bukan untung malah buntung. Jadi makanya begitu kita ada profit, dijaga profitnya Bapak Ibu, ya. Jaga gimana? Ya ini dia. Punya sistemnya, guidance-nya seperti apa. Nah, ini saat muncul piksel merah 2 minimal itu mulai siap-siap jualan. Apalagi kalau ketemu saham-saham kayak gini nih, ya. Kan teman-teman di aplikasi bisa lihat ya, aplikasi sekuritas, aplikasi Tiara, itu kan kalau candle-nya bentuk jarum garis begitu, artinya harus jualan. Biasanya jualan, kenapa? Artinya pagi dia naik, sore makin kempes. Nah, kalau makin kempes bahaya, dia turun terjun bebas gitu. Nah, contohnya saya kasih pakai saham apa nih, contohnya nih ya. Kita lihat saham-saham misalnya farmasi nih ya, Kimia Farma nih misalnya ya. Kalau misalnya kita hold biarin aja nih ya. Nih, ini farmasi nih ya. Kapan the best time kita mulai jualan ya? Saat udah muncul banyak piksel-piksel merah begini, udah mulai hati-hati. Dan kalau saya pribadi, pokoknya kalau di bawah garis magenta ini saya clear out ya. Makanya saya ada posisi kemarin itu sekitar 5.000, 4.930, 4.950 saya clear. Kimia Farma yang ada saya clear dan baru masuk lagi kembali pas kemarin itu di sini ya. Kita baru masuk kembali lagi dan jualan sorry tadi pagi memang jual sebagian di 4.050, 4.060. Kenapa? Karena lihat harganya sudah naik tapi nggak ada kayak kurang power gitu. Ibarat kita jualan dulu udah nggak apa-apa lah. Ya lumayan lah, profit nggak banyak tapi yang penting kalau dia pun turun kita udah posisi cash. Jadi saham itu paling penting sebenarnya, paling mahal itu adalah posisi saham cash. Artinya kita megang uang cash. Karena apa? Dengan megang uang cash berarti banyak banget peluang yang kita bisa dapat nanti kalau ada saham-saham bagus. Tapi kalau sudah kita butuhnya barang, begitu ada saham bagus, murah, nggak ada dana lagi ya. Nah, kenapa kita harus clear pas 2 piksel merah dan kalau di bawah garis magenta ini yang terjadi. Dia patah. Jadi sementara uptrend, nah teman-teman hati-hati nih, bayang saham tuh kadang naiknya sangat heboh, kenceng sekali naik. Tapi begitu turun, itu seperti teman-teman kalau ibaratnya turun tuh nggak pakai pabit, kurang ajar ibaratnya, langsung terjun bebas. Terjun setiap hari minus. Kalau sekarang kan ARB, teman-teman tahu kan sekali turun satu hari saham 7%. Berarti dia turun 7%, 7%, 7%. Dan kita nggak bisa jualan. Dia di harga 7 ribuan di sini, ya. 3 harga 7 ribuan, dia terjun sampai hampir 2 minggu loh. Hampir 2 minggu. Sampai ke berapa? Sampai ke level 3 ribuan. Makanya pas di sini kelihatan kan support baru kan. Nah, support baru ini dari arah antar ini buat kita pijakan bahwa oh, disinilah akhirnya mulai berhenti ya. Secara sistem teknikal di sini mulai berhenti dan kita bisa mulai pantau. Pantau tapi bukan berarti langsung masuk. Nunggu ada syarat dulu, minimal 2 piksel hijau, baru kita entry. Jadi teman-teman di saham ya, apalagi mungkin yang sudah trading ratusan juta, miliaran ya, syukurnya sih kalau sudah punya sistem oke. Tapi kalau enggak hati-hati. Karena apa? Di market ini kalau turun nggak kenal saudara. Artinya apa? Kalau turun duit hilang, duit Anda sendiri, dan yang ngalamin dilema psikologisnya rusak. Ibaratnya, aduh rugi dalam nih, itu teman-teman sendiri. Makanya kalau yang baru-baru gabung, saya bilang, masuklah dengan uang kecil dulu aja. Dana kecil aja, nggak usah besar-besar. Kenapa? Latihan dulu. Udah kenalin market, aplikasinya belum, ya. Ini nama saham apa udah tahu belum, kode ketiknya gimana gitu. Jadi jangan buru-buru gitu. Makanya saya sarankan kalau buat baru-baru biasanya belajar nabung pelan-pelan dulu aja gitu. Sambil nanti kalau ada saham yang sinyal bagus di grup, ntar kita info juga. Tapi kalau teman-teman udah pakai Tiara kan, nggak usah diinfo lagi. Otomatis sudah muncul nih. Ini saya saham-saham yang 100 triliun ya. Saya bagi sini ya. Teman-teman lihat ya. Saham yang nilai market kapitalnya 100 triliun ke atas, rata-rata merah ya. Saya turunin nih ke kelas 2-nya ibaratnya. Yang 10 triliun. Ada yang hijau nggak? Ada, Bang Arto.
Bang Arto akhirnya masuk ya, kapitalisasi 10 triliun. Catanya gimana? Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih ya. Bisa kita lihat buka di sini. Nah, ini saya geser dulu sebentar. Oke, ini lebih jelas ya. Kapan sih boleh beli saham-saham? Saat pertama 3 hijau di sini. Ya. Teman-teman ada yang beli? Ada ya. Ada beberapa yang beli, tapi nggak semuanya. Karena apa? Saat-saat itu Arto ini nilai transaksi sangat kecil, ya. Pas harga-harga 2.500, 3.000-an itu kecil. Artinya apa? Boro-boro kita bisa beli puluhan juta atau ratusan juta. Lotnya tipis-tipis, tapi itu timing beli. Satu ya, timing beli sini satu ya. Kemudian timing beli kedua adalah di sini. Ya. Ya, ingat ya. Ingat ya saya beli apa? Saat di garis magenta, dia bertahan, dia naik lagi, kita beli. Tapi nah, kalau kayak gini kan sama super uptrend, boleh bilang super uptrend. Boleh nggak sekarang kita kejar? Kalau kejar sekarang hati-hati, karena apa? Naiknya sudah tinggi banget. Ya, udah nggak gitu wajar nilai valuasinya. Kalau secara fundamental pasti nilai kurang wajar ya. Tapi bisa aja entry, tapi mungkin time frame-nya jangan pakai daily, saya bilang pakai hourly atau 15 menit. Artinya apa? Kalau kira-kiranya koreksi terjun, nah teman-teman langsung jual gitu. Nah, jadi teman-teman pas pahamin apa? Ini loh yang kita perlukan. Penting nggak di sini sinyal belinya? Penting kan? Di sinilah sinyal-sinyal kita beli. Sinyal jual kapan? Ya pas 2 piksel merah jualan boleh. 3 piksel merah apalagi jualan. Kapan? Beli lagi pas ada 3 piksel hijau lagi. Di sini boleh beli ya. Di sini boleh beli ya. Jadi teman-teman di sini boleh beli juga nih. Biasanya setelah kuning kan merah, itu hijau namanya fresh green. Nah, itu boleh beli ya. Nah, ini Bang Arto. Oke, saya lihat lagi nih ya. Kapitalisasi 10 triliun, hanya satu yang hijau. Sisanya merah semua ya. Adaro merah ya, UNTRF merah, Wika merah. Wika sambil hampir ARB nih teman-teman ya. Kenapa? Minus 5% ya. Oke. Artinya yang di market cap 10 triliun kurang ada gitu. Jadi teman-teman, market itu kapan enaknya sih? Kalau market itu enak adalah saat-saat saham-saham yang kapitalisasi 10 triliun hijau, 100 triliun hijau, 1 triliun hijau. Nah, itu baru enak. Artinya banyak saham bisa dibeli. Tapi kalau misalnya banyakkan merah, artinya sebenarnya teman-teman harus mulai libur. Apalagi sekarang yang naik saham-sahamnya saham-saham seperti ini kan. Kayak bank-bank besar. Nah, ada satu mungkin hoki nih. Hoki teman-teman makan beras ya Topik Koki, tahu lah ini produknya Topik Koki nih, beras ya. Ya. Teman kita juga sih Pak Soekarto yang punya nih. Nah, di sini kapan sih best time untuk belinya? Ya saat di sinilah. Fresh green kan, hijau 3 ya. Kapan lagi beli? Di sini boleh ya. Di sini jual ya. Besoknya beli lagi ya. Di sini jual lagi ya. Dan kemudian di sini beli lagi ya. Kemarin siang 3 hari lalu, berarti 3 hari lalu hari Senin ya. Itu best time buat belinya lah ya. Itu. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang sudah tinggi, sudah mendekati ambang dia mau stock split ya. Rencana kan ada stock split tuh saham hoki ini. Nah, jadi kalau misalnya sudah mau stock split gini, ya udahlah yang sudah profit modal 1.000 yang mulai-mulai jualan nggak apa-apa. Tapi kalau investor ya hold aja. Siapa tahu kan udah harga 1.200-an sekarang, nanti begitu stock split bagi 4 misalnya, atau bagi 3 atau bagi 5 kan saham Bapak jadi banyak. Teman-teman jadi banyak nih. Artinya banyak gimana? Jadi yang punya sahamnya sekarang punya 10 lot. Kalau dia stock split jadi 4 bagi 4, artinya teman-teman lotnya jadi 40 lot. Tapi harganya bukan harga 1.200, harganya jadi mungkin harga sekitar 300-400 perak. Ya, tapi lotnya lebih banyak, lembarnya banyak. Kalau investor senang, kenapa? Jumlah lembar kepemilikan saya bertambah banyak nih, otomatis ya. Harganya turun nggak apa-apa, yang penting lotnya banyak. Nah, itu contohnya di situ ya. Nah, kemudian kita cek lagi nih, sama apa lagi yang market cap 1 triliun, apalagi yang bagus nih. PTPW sempat ada sinyal. Saya sendiri nggak pernah trading PTPW. Jadi teman-teman nggak harus semua di tradingin, tapi kalau di sistem muncul dan teman-teman suka sinyal mau beli, belilah silakan. Kapan best buy-nya? Di sini satu ya. 3 piksel hijau pertama ya. Dan setelah ini sudah piksel merah kan, besoknya hijau lagi kan. Nah, biasanya 3 piksel hijau pertama, kedua itu beli. Habis beli apa? Udah tunggu terbangnya. Tapi kalau misalnya nggak punya, udah jangan di-Uber. Kalau saya biasa kalau begini saya udah nggak Uber. Kenapa? Udah terlalu berhari-hari naiknya. Ya ibarat kalau kita beli buah sudah terlalu mateng, saya nggak suka. Ntar kematangan busuk. Ntar kalau busuk terjun lagi kayak gini ya. Mudah-mudahan kayak gini kan takut kita kan ya. Jadi artinya saham itu ada trennya. Kalau trennya masih naik kita beli. Tapi kalau trennya sudah turun,
nggak usah dibeli lagi ya. Nah, kita cek lagi nih, sama apa lagi nih yang muncul dari 1 triliun. Arto sudah tadi ya, WiFi, BNBA. Nah, ini BNBA tadi baca ya. Nah, ini. Nah, teman-teman yang saya pernah singgung beberapa minggu lalu pasti dapat lah rata saham ini. Apa? Kapan sih belinya? Kapan? Kapan? Di sini loh. Pas 3 piksel hijau ya, di sini beli. Habis beli ngapain? Nggak ada 3 piksel merah, nggak ada 2 piksel merah, ditahan aja. Tahan sampai kapan? Sampai dia lelah untuk naik. Kalau dia mau turun, baru kita jual. Kalau dia nggak turun, biarin aja. Selamat. Berarti teman-teman udah dapat saham tin bagger. Artinya apa? Beli saham harga 500 naik sampai 1000-an. Otomatis uang kita yang beli 5 juta jadi 10 jutaan, yang beli 50 jutaan sampai jadi 100 jutaan. Tapi kalau saham-saham kayak gini nggak bisa beli banyak. Kenapa? Kita lihat di sini ya. Transaksi rata-rata kecilnya di mana nih? Di sini ya, di sini kecil. Transaksinya cuma rata-rata sekitar 9 miliar sampai 11 miliar. Artinya kalau beli nggak bisa terlalu banyak. Kan enak kalau saham transaksi gede kan, kayak Antam kan satu hari transaksi 2 triliun, 1 triliun. Nah, itu enak. Bapak Ibu bisa beli 100 juta, 200 juta, jual beli gampang. Tapi kalau sahamnya terlalu tipis, itu ntar ujung-ujungnya bid over tipis-tipis. Teman-teman beli 100 lot, 200 lot, begitu mau jual, yang masangnya cuma 5, 10, 5, 10. Nyecer, bahaya. Bisa beli nggak bisa jual. Makanya saya nggak mau, biasanya saya cari saham-saham yang liquid. Kalau nggak liquid, susah nanti kita jualnya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Apalagi nih yang 1 triliun enak. Waduh, merah-merah semua. Excel gimana nih? Excel gimana? Pasti teman-teman mungkin ada yang pegang Excel ya. Oke, saya kasih lihat nih Excel gimana. Nah. Kondisi terakhir dari Excel kayak gini ya. Oke, teman-teman update dulu. IHSG saat ini di level 6.212, 6212, minus 1,3%. Ya, minus 1,3%. Dan kondisi saham-sahamnya ya rata-rata merah lah. Tebik di level 2130, BRI Syariah 2750, Agro hampir ARB di 1075, DGNS lumayan naik nih DGNS nih. Ntar coba kita lihat DGNS ya. Kemudian BACA masih ARA ya. Oke. Nah, beberapa saham itu masih ARA nih, teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, kita bahas nih. Saham Excel gimana nih? Siapa tahu ada yang punya ya. Siapa yang mau nanya kan? Ya. Di sini kita beli ya. Kapan mulai siap-siap jualan? Saat muncul 3 piksel merah seperti ini. Ya, kalau saya biasa di dekat segini udah mulai jualan. Kenapa? Kalau satu saham sudah naik terlalu banyak, udah berhari-hari nggak naik lebih tinggi, ya sudahlah, mulai kurangin posisi lah. Cari saham yang lain. Artinya apa? Pasti masih banyak peluang-peluang saham lain yang lebih prospek, ya. Kan duit kita terbatas. Teman-teman mungkin merasakan ada kan mungkin yang tradingnya dana kita cuma 5 juta, 10 juta. Sahamnya kita kan mesti alokasi belanja yang barang-barang bagus aja dong. Nah, kalau misalnya yang sudah profit, ya kita jual, kita ganti ke saham-saham yang mungkin masih prospek gitu ya. Nah, sekarang gimana kondisinya? Kondisinya sekarang Excel ini ya overall lagi sedang di ibarat kita bilang titik support ya. Ya supportnya bagus nggak sih? Ya kalau dia bertahan di atas 2100, di atas 2000 lah ya, saya buletin 2000 aja, itu bagus. Jadi kalau dia potensi di atas harga 2000, dia begini. Berarti kan gini ya. Nah, ini pola kesukaan saya nih. Nah, saya nggak tahu nih, dia pola 1 naik atau pola 2. Kalau pola 2 gimana? Dia lanjut terjun. Gitu. Terjun kemana? Terjunnya bisa ke arah, kalau terjun ya, semoga sih enggak ya. Segini udah cukup diskon ya, ibaratnya kan. Nah, saya buka pakai chart weekly nih. Ya, ini weekly. Jadi di Tiara ini kita cari ada weekly, monthly, daily, hourly, 15 menit, 5 menit, semua ada. Jadi teman-teman yang investor bisa pakai, teman-teman yang trader bisa pakai, teman-teman yang scalper atau teman-teman yang trading kilat, trading cepat bisa pakai. Kenapa bisa pakai? Karena multi time frame bisa dipakai. Dan teman-teman kan tinggal lihat dong warnanya nih. Patokan warna aja deh. Kalau misalnya teman-teman buta trading, buta chart, daripada cap cip-cup, mendingan pakai
Sistem kayak gini aja. Di mana pixel 3 hijau saya beli, di mana pixel 3 merah saya jual. Minimal 2 pixel merah saya kurangin posisi. Nah, kondisi saat ini Excel dia sedang ke arah support berikutnya di sini nih. Di mana itu adalah di ya syukur deh nggak terlalu dalam di 1980. Jadi garis yang hitam ini adalah 1980. Ya. Jadi makanya saya bilang Antam Excel selama berada di atas 2000-an ya oke lah, semoga bertahan ya. Ya kalau bertahan bisa naik ya kita masuk ya. Jadi yang saham-saham kayak gini pasti saya pantau. Artinya pantau gimana? Oke. Nah, Oke, Pak Fahmi nih mau nanya ini ya, sinyal-sinyal apa nih ya? Masalah gini nih, saya refresh lagi ya. Ada sinyal nggak nih? Ada sinyal nggak? Nah, oke. Muncul salah satunya mungkin kita lihat dari PNBS ya. PNBS gimana nih? Ya, nih Pak Fahmi, saya keluarin nih sahamnya salah satu ini ya. Oke. PNBS. PNBS potensi beli nggak? Yes, potensi beli. Kenapa potensi beli? 3 pixel hijau pekat ya. Dengan syarat sampai jam 3 sore nanti dia bertahan di atas harga 83. Sekarang harganya 84. Jadi liatin aja nih. Kalau nanti tetap bertahan di harga-harga 8 berapa? 84, 85 baru kita entry. Karena apa? Kita memastikan dia benar-benar kuat nggak break top loss, break resistnya. Oke? PNBS dicatat, PNBS ya. Harga saham receh. Jadi kalau sahamnya di bawah 100 perak beli jangan banyak-banyak ya. Berapa nih kira-kira nih? Transaksi rata-rata cuma 3 miliar loh ya. Artinya apa? Jangan masuk gede-gede ya. Belinya di bawah 20 juta, kalau bisa di bawah 15 juta deh ya. Jangan banyak-banyak ya. Oke, nextnya sama apa nih? Kija. Nah, Kija properti nih. Kawasan Jababeka ya. Ini bagus nih, Oke. Untung diingetin Pak Fahmi ya. Jadi kita dapat. Oke, tadi PNBS pantau dan best buy itu pas kapan? Pas kemarin di sini oke. Dan hari ini memang harus beli. Oke, Kija oke. Ini Kija oke. Kenapa oke? Lihat downtrend, sideways dan ini mulai up. Mulai up dan mulai konfirmasi powernya naik, volume naik ya. Di sini tuh ya. Oke. Kija oke masuk. Kija bisa buy. Kija transaksi kan rata-rata tipis banget nih, cuma 3 miliaran. Jadi teman-teman masuknya jangan banyak ya, di bawah 20 juta aja ya. Dan saat ini Kija harga 188 ya, sudah naik 5%. Target berikutnya adalah di harga 200 perak, kurang lebih 5%. 200 sampai 210 ya, itu target terdekat ya. Kalau terjauhnya bisa sampai 216-an ya. Oke. Kija bisa pilihan jadi untuk entry ya. PNBS bisa. Kemudian Kija bisa. Next ada Saratoga. Wah, Saratoga saya nggak tahu nih, coba lihat posisi gimana sekarang. Ya, Saratoga secara chart official juga bagus ya. Kenapa bagusnya? Teman-teman lihat nggak? Di sini kan naik, koreksi, sideways, ya sideways kan, naik lagi kenceng, turun, koreksi, sideways lagi, dan kalau saya bilang begini, saya garisin begini ya, artinya dia baru mulai selesai masa konsolidasi, artinya dia mulai naik lagi. Saratoga juga bisa perhatikan, Saratoga maksimum transaksinya lihat bid overload-nya. Jadi sekarang rata-rata kan cuma 20 miliar transaksinya. Jadi tetap aja di bawah 20 jutaan sehingga bisa lebih banyak-banyak juga. Kenapa kita bisa pantau? Karena apa? Karena chartnya arah detected ya. Terindikasi arah. Ya, kenapa? Hijau pekat. Teman-teman lihat nggak bedanya? Ada yang hijau muda, hijau pekat. Nah, hijau pekat ini bagus ya. Apalagi hijau pekat pertama ya. Ini bagus, confirm ya. Ini syarat beli. Oke, jadi PNBS bisa, Kija bisa, SRTG bisa. Tapi teman-teman sebelum belanja pastikan dulu stop di mana ya. Bikin trading plan. Kayak tadi Kija kan targetnya sekitar 210-an, misalnya 200 sampai 210. Nah, kayak Saratoga ini stop loss di mana? Stop loss Saratoga biasa kita pakai S2. Di mana itu? Di kurang lebih di level 5.100-an ya. Oke, jadi kalau Saratoga biasanya kita mungkin stop loss bisa juga di level 5.500 S1-nya ya. Sekitar 7% dari harga sekarang ya. Biasanya kalau dia niat naik lanjut, dia akan naik terus, tapi kalau dia nggak naik lagi, dia turun di bawah garis stop resistance top box ini ya. Oke.
Oke, nanti Bu Vero, nanti Japri aja, ntar saya bantu ya. Ntar saya bantu ya. Oke. Oke, dan kemudian ini ada lagi, tadi sama apa lagi ya? Oh, kepencet, sorry. Oke, sebentar ya. Sebentar, saya nyalain dulu. Oke, yang tanggal 17 gimana tuh maksudnya Pak Sukirman? Saya kurang jelas maksudnya tanggal 17 gimana tanggal 17-nya? Oke, saya buka lagi Tiara sebentar ya. Oke, teman-teman, marketnya gimana nih sesi 2? Masih merah ya. Koreksi ya lumayan lah, masih level 6.200-an ya. Oke, mayoritas merah semua ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Bentar. Oke, tadi kan udah ada PNBS, ada Kija, ada Saratoga ya. BAC ya udah nggak bisa beli ya, udah ARA juga ya. INPC juga sudah ARA. PTPW juga nggak terlalu rekomen saya. Hoki gimana hoki ini? Hoki tadi gimana? Hoki juga saya prefer nggak pilih karena apa? Bagi saya sudah lumayan naiknya ya. Saya skip ya. Kadang ada beberapa saham saya malah skip. Kenapa skip? Ya karena naiknya sudah lumayan, saya nggak mau ngejar ya. Kemudian Bang Arto juga saya nggak kejar. Bang Bina juga ya. Bang Bina juga saya juga jujur saya prefer nggak ubar. Kenapa? Ya karena sudah lumayan tinggi ya, bisa kelihatan di sini ya. Kapan sih best buy-nya? Kalau teman-teman yang join minggu-minggu kemarin kan di sini nih. Ya. Ini. Ya. Oke. Sekarang kita lagi live nih. Live tanggal 17 ini kan kita lagi live. Ini dia. Kita live trading, kita lihat saham-saham potensi apa yang kita bisa beli, dan salah satu yang potensi beli tadi kan ada PNBS, Kija, Saratoga. Jujur sih nggak terlalu baik pilihannya ya. Jujur nggak terlalu banyak. Itu market cap-nya sampai kecilin 1 triliun tadi kan. Nah, sekarang best buy-nya gimana? Di sini. Kalau di sini gimana? Di sini kalau masih ada yang mau coba beli, saya bilang nunggu sore. Kenapa? Bina ini kan ada top box di sini. Top box-nya batas tembok atasnya 1455. Saat ini harganya 1465. Jadi antara benar-benar sore nanti di atasnya atau enggak nih. Saya prefer lihat dulu sore nanti. Kalaupun masuk juga nyicil dikit doang. Tapi kalau saya pribadi saya nggak masuk. Ya, saya nggak terlalu kenal saham ini, saya pilih nggak masuk. Ya, oke. Bu Linda nanya IPCC ya. IPCC gimana? Sebentar, IPCC. Tadi IPCC kalau nggak salah green kan ya? Kayak sinyalnya arah tadi ya, hijau kan ya? Oh, itu INPC ya. IPCC ya. Oh, yang itu ya, saudara IPCM ya, IPCC. Oke. Ya, BUMN ya Bu ya, Bu Linda ya. Oke. Oke, Bu Linda. This is IPCC ya. IPCC yang sudah masuk kemarin hold dulu ya. Berarti kalau kita sudah masuk, yang trading kan tahu dong stop loss kita minimal 7% sampai 10%. Kalau belum turun segitu, tahan aja dulu ya. Dan memang kemarin bagus. Kenapa harus beli? Ingat di sini, dia mirip kan, hijau pekat 3 kan. Jadi kalau udah masuk tahan aja gitu. Selama belum drop ya tahan dulu aja gitu ya. Oke, ditahan. Ya, jadi di hold dulu Bu Linda nih. Oke, kemudian ada yang nanya lagi, Pak Yohanes, Zing 143 gimana? Zing. Kapuas ya, Zing. Kapuas Primakol. Oke. Kemarin 2 hari lalu saya sempat juga kasih sinyal Zing oke ya. Kita bisa pantau kenapa? 2 piksel hijau ya. Ini ingat teman-teman ingat apa ini? Ini downtrend, ini uptrend, ini sideways. Kalau dia begini, artinya dia lanjut naik lagi, mantul ya. Nah, Zing ini yang sudah masuk dijaga aja. Stop loss-nya itu sebenarnya di sekitar S2 120, 121 kurang lebih ya. Jadi buat teman-teman yang sudah punya Zing ditahan aja.
jagalah stop lossnya kurang lebih 120-an ya. Oke, lanjut lagi ya. Tadi nanya apalagi tadi ada Bu Inke ya. Sebentar. Oke, pertanyaannya dari Pak Yatsir nih, BGTG, sebentar ya. Lagi tren ya, bank lapis 2, lapis 3 ya, lagi naik semua ya, BGTG. Bang Ganesha, ada rumor apa? Wah, oke. Kapan timing kita beli saham ini? Pas muncul 2 piksel hijau kemarin, 2 hari lalu dan kemarin. Kalau hari ini saran saya nggak usah diuber lah ya. Udah nggak bisa juga, kayak udah arah juga mentok kan. Lihat ya, dia kan sideways sini kan. Dia nggak kemana-mana di sini. Tapi begitu dia terbang, just langsung ke atas kan. Dan kita nggak perlu kerja lagi. Karena apa? Kalau punya kesempatan 2 hari lalu atau kemarin, ya. Kalau sudah loncat begitu tinggi, nggak usah diuber ya. Saya takut kayak gini ntar. Takut kayak gini saya ntar. Begitu loncat kita uber turun 5 hari ya. Saya nggak mau ya. Oke, BGTG yang punya di hold aja. Oke. Oke, Bu Inga nanya TINS BTPS ya. TINS. Oke, ini TINS nih. TINS kapan belinya nih? Kemarin beli ya. Oke, tahan aja dulu. Kenapa tahan? Belum ada pixel merah, belum kena stop loss kan? Kalau udah kena stop loss 7%, 10%, you out. Tapi kalau enggak, ya udah. Kapan lagi out? Kalau muncul 3 pixel merah kayak gini atau minimal 2 pixel merahan, ya. Kalau nggak ada, hold aja, ya. Kadang kalau baru naik mungkin bisa merah sehari 2 hari kayak gini. Ingat gak nih? Nih, sempat 2 hari merah kan, ya. Sempat kayak gini tuh, ya kan? Dia naik terus merah dulu. Tapi begitu merah 1-2 hari naik lagi lebih tinggi. Oke? Di hold aja, Bu, ya. BTPS gimana nih? BTPS. Oke, ini BTPS nih. BTPS, kapan beli? 3 hari lalu ya. Yang sudah beli hold aja. Hari ini nggak ada syarat entry ya. Yang sudah beli 3 hari lalu di hold aja. Di sini kan kita pertama kali beli ya. Di sini nih ya. Yang sudah beli di hold aja. Ya. Kalau yang telat nggak usah diuber dulu, nggak ada sinyal. Yang kemarin beli di hold dulu. Kemungkinan dia masih menguji resist ini ya. Kalau lewatin sini, lewatin level ini baru dia naik lebih tinggi lagi ya. Yang sudah punya hold aja BTPS. Memang harus kita beli juga BTPS. Kenapa harus beli? Lihat dong, ini kan downtrend kan, downtrend. Dia tiba-tiba sudah sideways, yang tiba-tiba dia mantul, ya, membelok ke atas. Nah, membelok gini saya cari, oke? Nike, logo Nike bisa saya cari, oke? Lanjut ya, Antam. Oke, ini Antam ya. Antam gimana? Yang sudah beli kemarin itu dilihatin aja. Memang kalau udah muncul 2 pixel merah, kalau memang terasa muncul 3 pixel merah, memang harus jual ya. Dan ingat, yang sudah masuk kemarin, lihat dulu stop loss-nya pasang di berapa. Misalnya kalau beli harga 2.800, stop loss-nya 2.600 atau 2.500-an. Kalau selama belum kena, ditahan aja dulu ya. Memang kalau market lagi merah gini, semua ikut merah juga ya. Jadi bukan karena sahamnya jelek juga sih, gitu. Ya karena trennya semua lagi rata-rata merah semua ya. Oke, lanjut lagi ke tadi, ini Antam sudah. Lanjut ke saham nikel ya, sorry. Ini Antam tadi ya, saya dijawab ya. Antam masih tertahan di ini, support ini nih, support yang garis lautan biru ini ya. Oke, nextnya apa? Nikel. Nikel ya. Nah, nikel ini posisinya jujur syarat belinya itu kan udah lama juga ya. Pas kapan fresh green pertama? Sebenarnya belum sih ya. Kenapa? Pixelnya nggak sempat hijau, sempat mungkin ada hijau 2 di sini ya. Cuma suaranya turun ya. Terus sebenarnya sempat ada hijau 2 lagi di sini tapi turun ya. Kondisi sekarang lagi persimpangan, jujur, lagi di persimpangan ya. Di sini kan dia naik ya, koreksi, naik, koreksi ya. Dan sini dia mulai rebound ya. Kalau yang posisi sekarang jaga aja kurang lebih misalnya drop ya. Sekarang harganya kan 1425 ya. Kalau di bawah 1400 itu potensi koreksi sampai ke level
Wow, jauh juga, 1000-an ya. Ini jaga aja di atas 1350 deh ya. Untuk nikel hati-hati ya. Kalau terjun dia nggak ada ampun loh ya. Saya bukan nakutin ya. Lihat ya. Kalau dia terjun gimana? Berhari-hari ya. Jadi besok, hari ini dan besok kalau memang dia jebol di bawah 1400 sekitar 50 13-70-an udah siap-siap kurangin aja jual aja dah. Ikhlasin dulu aja ya. Kenapa? Nanti baru kita beli lagi ya. Ya. Tapi kalau sebenarnya komo sebenarnya lagi pada naik semua nih. Tin dunia naik, nikel naik ya. Jadi kalau saham-saham gini biarin dulu aja, kalau memang belum kena stop loss tahan dulu aja ya. Oke, next ada apa? Waskita. Bisnis Waskita. Teman-teman sudah tahu artinya apa ya? Time to sell. Ya, time to sell dulu. Lihat siko nanti ada kalau lebih baik keluar. Kalau teman-teman sudah masuk 3 hari lalu, ya, lihat aja stop loss-nya. Stop loss-nya 7%, 10%. Kalau kena out, kalau yang baru mau masuk jangan, belum ada sinyal. Tapi kalau yang baru masuk 1-2 hari, lihat udahlah saya cut loss dulu aja. Ya udah cut loss dulu aja. Karena apa? Kemarin itu pas naik ini sehat loh. Ingat gak pas berita-berita SWF ya, berita-berita SWF semua dilantik lah ya. Komisarisnya, pengurusnya semua SWF ya, sovereign wealth fund-nya semua dilantik ya. Itu kan uptrend ya. Terus kemudian mulai patah di sini kan, mulai patah nih ya, mulai patah. Nah, kalau mulai patah gini gimana? Ya kita jualan ya kan, jualan. Nah, ini kemarin mulai mau rebound nih. Kan kita harapkan seperti ini kan rebound kan. Tapi ternyata yang kejadian apa? Ini saya belum tahu nih. Makanya nih hari ini dan besok kalau masih terjun di bawah magenta, kita harus clear. Kenapa clear? Ya harus disiplin teman-teman. Jadi kalau disiplin gimana? Kalau memang sudah punya pixel merah ya jual. Kan teman-teman pahami warna aja ya kan. Mulai hijau kita beli, mulai merah kita jual, mulai hijau kita beli, mulai merah kita jual lagi. Jadi teman-teman kalau trading pasti biasakan kadang kita beli kita untung, kadang kita beli kita rugi kena stop loss, kadang kita nggak beli lebih bagus. Kadang kalau misalnya sudah beli daripada rugi dalam kita cut loss juga gitu ya. Oke, jadi Waskita not a really good ya sekarang, nggak bagus. TCPI. Nah, TCP gimana? Yang sudah masuk berapa hari lalu, oke lah sudah ya di sini ya. Ya, yang di sini nggak usah ikutan, udah terlalu tinggi ya. TCPI yang trading di bawah magenta out, garis magenta out ya. Karena kalau nggak out, dia koreksi lumayan dalam nih. Berapa magentanya? Di bawah 88 ya. Saya anggap 8.700 deh ya. Dia di bawah 8.700, 8,5 itu out ya. Kalau nggak out ya agak bahaya juga ya. Oke, teman-teman, ini suaranya pada kemana ya? Lesu sekali. Oke, ini ya TCPI ya. Kapan teman-teman pakai tiara Aranter kita beli di sini ya? Saya bilang 2 pixel hijau or 3 pixel hijau. Kapan kita jual? Pas muncul 2 pixel merah or 3 pixel merah. Jelas ya. Kenapa jual? Kalau nggak jual terjun, gitu aja ya. Kalau di sini ya, di sini ini koreksi. Itu lihat. Kalau ketemu saham seperti ini, saya bilang hati-hati. Kalau pagi dia naik kencang, sore dia kempes, ekornya panjang, sudah naik berhari-hari kayak gini, sudahlah, keluar. Nggak perlu nunggu pixel merah juga bisa jual. Tapi kalau saham-saham udah naik terlalu tinggi kayak TCPI ini, pakai cara jangan daily, pakai hourly aja. Kenapa? Jadi biar teman-teman lebih lincah. Jadi lebih cepat lah untuk kita jual gitu. Kan kalau sekarang market kalau turun nggak kira-kira dia nggak bakal ingat teman-teman siapa. Yang pasti dia mau turun dia turun gitu. Jadi teman-teman harus selamatin aset modal masing-masing ya. Oke, lanjut BPKP nih ya. BPKP kemana? Best buy di sini ya, best buy ya. Best buy. You must sell di sini ya. Di bawah magenta out ya. Kalau saya prinsip kalau sudah naik banyak di bawah magenta saya out ya. Kenapa? Pas pincel-pincel 1 pixel merah, 1 pixel merah, 2 pixel merah saya udah out. Ya, kenapa? Kalau saham udah naik terlalu tinggi, artinya kalau turun tuh kejam. Nggak main-main. Dari 800-an turun sampai ke level 400-an loh ya. Sekarang gimana? Yang sudah masuk, santai aja, santai. Kenapa santai? Baru 1 pixel merah ya.
Stop lossnya 10%, belum kena, hold aja, udah ya. Oke. Pak Yasir nanti japri aja, oke. Kemudian TCP udah, BPKP udah. BPKP udah nih ya. Posisi masih hold lah, tenang aja ya. Ini masih bagus lah. Semoga bisa seperti agro ya. Naiknya paling kenceng ya. Sama kayak BRIS juga kemarin dari 2.200 sampai ke level 3.000 ya. Oke, enough dong beli tadi pagi. Enough ya. Oke. Enough beli tadi pagi. Kita lihat ada sinyal beli nggak tadi pagi? Oke. Saya nggak tahu saatnya gimana. Yang pasti kalau mau beli enough tuh kemarin sebenarnya. Kenapa? Pas kemarin 2 piksel hijau ya. Kalau tadi pagi tuh agak riskan. Kenapa riskannya? Dia lagi di persimpangan nih antara break resist top box-nya yang garis merah tuh atau break garis lautan yang biru itu. Kalau nggak tembus dia masih koreksi sideways gitu. Dia levelnya di sini masih. Jadi turun, naik, turun bisa di sini aja masih. Jadi kan udah masuk nih Bu Ros ya. Jadi siapin aja stop loss-nya. Kalau misalnya stop loss-nya sekitar 10%, 7%, kalau kena ikhlasin jual. Minggu ini harusnya sih sebenarnya saham sih masih jalan, harusnya ya. Karena kan vaksin massal masyarakat sudah mulai berjalan ya. Yang minggu-minggu awal kan yang tim-tim medis sudah, berarti artinya yang masyarakat umum sudah mulai divaksin. Artinya ada peluang, makanya dia juga mulai naik kan. Dia mulai naik di sini kan, mulai hijau kan. Kalau kritis kan di sini kritis ya. Kritis ya. Kalau di sini udah mulai lewat masa kritis, jadi udah mulai naik, oke? BJBR gimana nih BJBR? Oke, this is BJBR. Lihat nggak? BJBR naik ya, terus koreksi sehat ya. Dia bilang koreksi sehat kenapa? Kalau sudah naik sampai segini tinggi, dia koreksi cuma sampai sini masih oke. Tapi kalau dia koreksi sampai sini, dia berarti bubar, patah. Tapi kalau koreksi sampai di level 1 sini, masih koreksi sehat ya. Ini level 2 patah biasanya ya. Dan yang kemarin beli wajar, harus beli. Makanya kemarin saya bilang harus beli, bagus. Kenapa? Dan kenapa kemarin kita beli bagus, hari ini nggak ada yang tahu market seperti apa. Kita mungkin berpikir market akan tembus level 6.300, tapi ternyata kan tembus 6.315, tapi koreksi lagi turun sampai 6.200-an tadi kan. Nah sekarang kita lihat aja 1-2 hari lagi. Yang sudah beli, tahan minimal 5 hari atau 3 hari, dan kemudian lihat stop loss-nya. Kalau kena stop loss 10%, 7%, you out. Tapi kalau enggak, tahan aja. So far masih aman ya. Ini cakep kok ya. Kan saya bilang banking sebenarnya lagi potensi naik sebenarnya ya. Oke lanjut, ada saham Indakiat ya, Indakiat sebentar. Oke, this is Indakiat ya. Ini Indakiat yang masuk ke 3 hari lalu, oke, hold aja. Dia selama di atas garis lautan aman, dia masih uptrend ya. Perhatikan ya teman-teman ya, dia nggak pernah turun di bawah garis lautan dong, masih aman ya. Ingat gak dia? Ya, selalu aman. Artinya support terkuat Indakiat saat ini adalah di level 13 ribuan ya, 13.600. Buletin 13,5 aja ya. Jadi kalau selama Indakiat masih di atas 13,5 masih aman ya. Kalau Bapak sudah masuk terus kena stop loss, you out. Tapi kalau masih belum kena stop loss, di hold aja ya. Yang pasti kapan paling enak belinya pas awal fresh green sini ya, ingat ya. Mungkin di live trading yang bulan-bulan kemarin tuh sama saya ya. Oke, jadi kalau sekarang ini kita nggak terlalu incar, kita malah sibuk mungkin kurangin posisi, nyari buat saham yang lain. Oke, lanjut Pewon. Pewon. Nah, ini Pewon ya. 3 hari lalu beli, bagus kan? Oke, beli. Hold aja, dia masih bagus kok. Kalau koreksi 2 hari ini ya karena ya memang market lagi gini. Lihat aja, kalau dia masih mantul di atas garis magenta, dia nggak turun di bawah lautan, udah hold aja, masih oke kok. Ya memang Pewon ini modal begini ya, agak lumayan juga deh kalau naik, koreksi ya, naik, koreksi ya. Nah sekarang lagi arah naik sih ya. Jadi kalau saya bilang dia supportnya di sini nih.
di garis lautan sini nih, di sekitar sini. Di harga pewon ini saat ini support di harga sekitar 510. Buletin 500 perak aja biar nggak pusing. Pewon selama di atas 500 you hold, oke? Oke, lanjut APLN. This is APLN. Masih belum ada sinyal jual, belum ada sinyal beli, dan sedang lagi di persimpangan. Hampir rata-rata properti lagi di persimpangan semua sih ya. Antara naik lagi apa turun nih. Ya, bentuknya segitiga triangle semua ya. Jadi kita tungguin aja. Ya, kalau market yang merah emang agak lesu. Jadi mau nggak mau belum ada sinyal bagus-bagus banget nih, ya. Jadi yang APLN kalau udah buy, you hold ya. Yang pasti jaga stop loss-nya kalau APLN di level 160 lah, kurang lebih 160-an. Kalau saya pribadi ya. Kalau mau lebih dalam ya di sekitar 145. Itu support terkuatnya Podomoro, APLN di 145. Itu level support terkuatnya di sini nih ya. Support terkuat Podomoro di sini. Kalau jebol ini bubar ya. Oke, jadi jangan coba-coba ntar nawar, saya mau dong beli Podomoro di bawah 140. Itu artinya marketnya sudah crash, sahamnya sudah bubar ya. Drop ke sini dalam ya. Oke, oke lanjut ke Gajah Tunggal. Oke, Gajah Tunggal. Ini Gajah Tunggal ya. Kapan beli? 2 hari lalu beli ya, oke. Selama belum kena stop loss 10%, tahan dulu aja ya. Terus ada yang nanya, kapan sih paling bagus beli saham Gajah Tunggal itu? Sebenarnya pas yang pertama kali hijau ini nih. Jadi biasakan teman-teman kalau misalnya turun begini nih ya, pas ada pertama kali 3 hijau gini langsung beli di situ. Itu paling bagusnya timing. Ya memang second entry terbaik ya di sini ya. Tapi kalau udah second entry begini, kan udah lumayan naik nih ya, udah lumayan naik kan. Kalau IHSG-nya meriang-meriang merah, ya pasti kena koreksi juga. Makanya saya bilang kalau stop loss belum kena tahan aja udah ya. Itu stop loss-nya di bottom box di sekitar level 800. Saya bulatin 800 kenapa? Kalau di bawah 800 nggak bagus buat Gajah Tunggal. Dia bakal terjun lebih dalam lagi ya. Kenapa? Kalau dia jebol di sini dia bisa ke sini nih. Nanti dalam di sini nih ya. Kalau udah begini bahaya loh. Ntar bisa begini nih ya. Semoga nggak terjadi ya. Oke. Oke, lanjut ke ACST. Ini ACST nih ya. ACST gimana nih? ACST udah mulai dekat persimpangan nih ya. Persimpangan juga antara jenuh mantul atau nggak kuat nih ya. Jadi kalau pixelnya udah mulai 3, jangan masuk. Yang sudah punya posisi kalau kena stop loss you out ya. Pokoknya saham sebagus apapun, Astra siapapun, kalau memang harus kena stop loss you out ya. Nggak boleh bilang ini sahamnya si Astra nih bagus, ini sahamnya Sinarmas bagus. No, if you trading kalau kena stop loss you out, titik out. Kenapa kalau nggak out bubar kayak gini tuh, drop nggak? Yuk kalau nggak out nih bisa-bisa tewas ketika ya. Turun dari berapa sih kemarin nih? Dari harga 616 loh. Sorry 615 turun ke 330. Jadi teman-teman ya, saham itu kadang kelihatan baik kan, bisa naik, bisa ngasih duit ya. Tapi teman-teman, saham itu juga kadang bisa ngambil duit kita. Gimana? Yang beli di 600, kalau nggak buang di sini, apa kabar sampai level 330-an? Depresi, yes bisa. Psikologi kena bisa juga. Makanya saya bilang, kalau memang udah kena stop loss, you out, titik. Udah, ya. Lanjut SMBR. This is SMBR. SMBR jujur harusnya masih naik. Kenapa? Banyak pixel hijau, dia naik di sini, dia koreksi sehat ke sini ya. Dan dia mulai rebound di sini, kita masuk di sini ya. Kita masuk di sini. Yang sudah beli kemarin 2 hari lalu tahan aja. Bagus, memang harus beli. Kenapa? Kan syaratnya kita kalau trader itu kan kalau ada sinyal beli ya beli dong 3 pixel hijau, 2 pixel hijau, kita habis beli, yuk tahan ya.
nggak kena stop loss 10%, 7% itu tahan aja gitu. Tapi kalau memang dia terjun, ya ikhlasin out lah. Tapi kalau nggak, tahan aja. Jadi jangan pernah bilang, saya baru beli nih, besok kok merah sih, 2 hari lagi merah. Nggak bisa, teman-teman. Saham itu nggak ada yang tahu abis besok beli kita naik apa enggak nih, kayak gini deh. Lihat di sini. Ingat gak nih ya? 2 hari naik kenceng. 7 hari didiemin aja. Ya ibarat kalau teman-teman punya pacar ya, habis pacaran, dia nggak kontekan, sampai bosen tuh, jenuh, mungkin didiemin aja. You cut loss, dia terbang lebih tinggi. Ya, jadi masih ada harapan naik terbang lebih tinggi padahal, gitu ya. Jadi saham tuh kayak gitu ya, seperti hubungan manusia lah, ya. Oke, jadi di sini kalau misalnya belum kena stop loss, ditahan aja, ya. Pak Kong Isman, tahan aja SMBR-nya ya. Adi gimana nih, Adi? Oke, Adi, sebenarnya Adi clear posisi sebenarnya sih ya. Kenapa clear? Ya sikonnya kurang bagus ya. Saya ngomongin market dulu ya. Kondisi IHSG jam 14.39 ya. IHSG 6.226 ya, minus 1,1% ya. Ya memang foreign sale asing jualan sekitar 90 miliaran, dikit nggak masalah ya. Tebik kayak terjaga di support 2100, tebik masih di atas 2150 sekarang. BRIS nggak jadi ARB, masih di level 2750. Agro nggak ARB juga, masih 1075-an. BACA masih arah, BNBA masih arah, DGNS ya mulai hijau. Terus kemudian SSMS merah, sawit merah ya rata-rata. Antam 2750, Waskita merah 5%, IRA merah, KF merah, Friend juga tadi pagi sempat hijau, sekarang merah lagi. Excel level 2100-an. Oke. Nah, sekarang kita balik ke chartnya tadi apa? Adi, kalau yang beli stop loss-nya 10% belum kena, tahan. Tapi kalau saya pribadi, kalau sudah 3 piksel merah gini, saya biasa keluar dulu ya. Hati-hati teman-teman yang infra ya, hampir rata-rata saham-saham infra, Waskita, Adi, Wika, chartnya udah mulai-mulai seperti ini. Artinya kalau udah piksel merah, di bawah magenta, nggak berhasil tembus stop box, ya harus out dulu gitu ya. Oke. Sebenarnya memang udah bagus kemarin pas kita beli di sini ya, udah bagus tuh. Ada yang sempat beli kan, udah bagus ya. Tapi muncul 3 piksel merah gini. Jadi trading kayak gini. Berapa hari lalu bagus, besoknya nggak bagus, ternyata kita out ya. Oke, lanjut ke saham apa nih? UNTR ya. Merah juga nih kan. Oke. UNTR. Kapan out? Ya sudah out seharusnya ya. Teman-teman, ini gagal rebound, ibaratnya kalau kita bilang gagal rebound, di bawah magenta out lagi. Jadi teman-teman kalau sudah masuk spec buy, ternyata gagal bertahan di atas magenta, out. Ya, dia potensi kemana lagi, ke sini lagi nih, bisa turun ke situ lagi. Ya, jadi memang range-nya masih agak bearish untuk saham apa namanya UNTR ini ya. United Tracker agak bearish. Kemarin mantul juga gagal lewatin lautan. Jadi kalau kita bilang ibarat seperti hanya tech bond, technical rebound sesaat. Jadi dia turun ke kedalaman. Namanya turun juga capek kan, dia harus naik sedikit. Kalau naiknya nggak kuat, dia turun lagi. Nah, oke, dia naiknya turun lagi ya ke sini. Oke, lanjut lagi. Elsa. Oke, Neng Elsa. Oke. Teman-teman yang ambil Elsa, ingat gak teman-teman yang ambil Elsa di harga 280, 290-an, harusnya sudah profit lumayan ya. Teman-teman ya. Ingat ya pas kita pertama kali ngambil gimana sih daerah sini, ingat gak? Wah, ya, terus di sini nih ya. Terus kemudian the final buy di sini ya. Kenyang ya. Terus harus jualan. Kalau di bawah lautan jualan, di bawah magenta jualan ya. Sebelum terjun bebas. Dan oke, teman-teman, ada satu lagi saham bagus nih, bisa diperhatikan ya. Elsa. Tapi beli nggak bisa terlalu banyak ya. Karena apa? Saya masih nungguin nih, dia berhasil break topoknya. Teman-teman satu lagi tadi ada PNBS, ada Kija, ada SRTG ya. Yuk tambahin lagi satu lagi Elsa, oke ya. Elsa lagi di persimpangan nih. Tapi harga minyak dunia lagi naik juga. Ya so far harusnya
positif buat sektor ini. Elsa, Medco, ya Pegas juga masih bagus. Imbangan ada hubungan dengan minyak ya. Nah, saat ini sinyal buy ada nggak? Bracket fee ada ya. 2 pixel hijau, oke. Harga di atas garis magenta, oke. Jadi kalau kayak gini belinya kurang lebih sekitar 40% atau 50% dulu ya. Ini bagus ya. Elsa bagus nih. Pak Tommy boleh masuk nih ya. Oke, lanjut. Ada yang nanya nih. Bu Dina nanya, bedanya hijau muda sama hijau tua apa? Kalau hijau muda masih muda, kalau hijau tua udah tua. Ya, itu arti katanya ya. Tapi kalau kita di sini, kalau hijau muda itu artinya baru mulai fresh, baru mulai naik mantul. Tapi kalau hijau tua itu arah detector, itu artinya ada tekanan orang beli lebih banyak daripada yang jual, artinya bagus. Dia biasa potensi melesat arah 20%, 25% atau 15%. Ya, itu hijau tuanya. Oke. Oke, ada yang nanya ini. Mohon penjelasan kode U+ dan D-. Oke. Kode U+ itu adalah artinya U itu kan up, dia sudah naik berapa hari. Kalau sudah naiknya sampai di atas 3 hari, hati-hati jangan terlalu banyak di Uber ya. Terus kemudian yang D+, D- artinya sudah downtrend berapa hari minusnya ya. Itu ya yang nanya tadi ya. Oke, indikator tadi saya sudah jawab ya, dijaga ya levelnya 13.500-an. Bu Amanda nanya tower. Oke, tower ya sebentar. Tower ya. Oke. Tower yang sudah beli di sini, oke. Teman-teman yang beli terakhir di sini berarti ya. Terakhir beli di sini jaga aja. Stop loss-nya kena belum 10% atau 7%. Kalau yang sudah beli terlanjur 3 hari lalu jaga stop loss-nya. Tapi kalau teman-teman yang gelombang pertama beli, kapan paling best buy? Pas pertama kali fresh screen ya. Di sini ya. 3 hari pertama, 2 hari pertama itu paling bagus. Ini adalah biasa kita top up nambah ya. Ini bukan pembelian nomor 1, ini adalah nomor 2 ya. Pembelian nomor 1 biasa di sini. Ya. Ya, jadi kita kalau misalnya di sini ini ada pembelian average up nambah, bukan pembelian pertama ya. Jadi teman-teman yang sudah punya chart seperti ini, pertama pas fresh screen ya. Oke, ini tower sudah. Raja gimana? Oke, Raja. Oke, this is Raja. Raja juga sebenarnya chartnya kemarin bagus ya. Sempat mulai ada sinyal beli ya. Di atas magenta beli ya. Yang sudah beli di hold aja selama belum kena stop loss-nya ya. Di hold aja Pak Sukirman. Stop loss yang terdekat untuk Raja ini adalah di level 200 perak. Kalau gagal di atas 200 perak, dia turun ke level 160 ya. Untuk Pak Sukirman dijaga aja Raja ini di level 200, bulatkan ya, level 200 ini. Ini saudaranya dari Pegas nih ya. Biasa mainnya naiknya bareng nih sama Pegas. Oke, nanya best-nya. Oke. Bu Dina paling paham nih kalau saham-saham properti industri ya. Best gimana? Best. Kita lihat best. Oke, best. Best ini diam-diam bagus, teman-teman ya. Kenapa bagus? 3 hari lalu kan fresh green ya. Kemudian hari ini dia naik kelas. Teman-teman lihat nggak? Pixel ada yang pixel pertama naik ke atas. Kayak gini nih. Pixel naik ke atas. Kalau pixel pertama naik ke atas itu tanda-tanda begini, biasa mulai naik ya. Dan ini kan kemarin kan sempat turunkan di bawah pixel yang ingat ya, ini ketiga turunkan di bawah kan. Ya. Ini kan kayak anak-anak kayak Tetris kayak pixel ya. Nah, di sini setelah dia turun di sini, ini kan turun di bawah pixel ya. Pixel ketiga turun ke bawah. Yang bagus adalah pixel pertama naik ke atas, menonjol ke atas ya. Oke, ditambahnya kalau hijaunya 3 atau lagi hijau pekat itu bagus banget ya. SMGR sebentar, SMGR. SMGR ada sinyal beli 2 hari lalu, itu seminggu-minggu lalu tuh sudah jualan ya. Sekarang belum ada sinyal beli ya. Saham semen ini belum ada sinyal beli ya, masih downtrend. Tungguin sampai fresh green hijau lagi 3 atau minimal 2. Kalau nggak ada sinyal itu nggak usah beli. Kalaupun beli, perhatikan dia mungkin ada target terdekat di garis top box atau lautan. Tapi kalau nggak lewat itu
turun lagi. Artinya kayak gini nih, dia sempat turun, mantul, turun lagi. Ngerti ya? Jadi kalau nggak kuat naik lebih tinggi, biasanya dia turun lagi. Ya. Doit, oh, ada yang nanya Doit. Oke, Doit. Doit yang udah masuk 2-3 hari lalu di hold dulu ya. Kalau untuk Doit stop loss-nya pastikan 10% ya. Kalau nggak kena turun 10% ditahan dulu aja ya. Ini lagi di persimpangan. Ini mirip-mirip tadi ACST, semua lagi di persimpangan semua nih ya. Jadi kalau misalnya saham-saham kayak gini perhatikan aja dalam 2-3 hari ke depan. Kalau kena stop loss you out, tapi kalau nggak ditahan dulu aja. Oke? Minimal 5 hari atau 3 hari. Tins boleh. Tins tadi sebenarnya Tins boleh masih tahan. Bukan buat masuk ya. Tahan aja dulu. Yang sudah punya tahan dulu aja. Karena kemarin bagus naik kelas nih ya. Hijau 3 naik kelas ya. Ini saya bilang hijau pekat nih naik kelas. Tahan aja dulu. Kemarin harga timah kan tinggi banget kan. Kalau ngelihat cenderungnya si Tins ini biasanya memang dia habis naik 1 hari dikoreksi 3 hari biasanya ya. Ya, jadi nggak langsung naik nih, nggak langsung gas nih naik sehari koreksi. Nah, ini lebih parah lagi. Bisa koreksi sampai 2 minggu ya. Jadi harap sabar-sabarnya kalau di Tins ya. Oke. Oke, lanjut ke keras. Ini keras ya. Sudah mulai muncul 2 piksel merah ya. Yang sudah masuk kemarin itu, oh ya, yang sudah masuk kemarin di sini masuk ya. Perhatikan, kalau saham sampai nggak jebol atas, nggak kuat naik lagi lebih tinggi, itu mulai kurangin posisi ya. Atau untuk yang trading, atau kalau udah mulai kena stop loss nanti 3 piksel merah, or dari trading plan rugi 10% atau 7%, ya jual aja dah ikrar ya. Sekarang keras ini support terkuatnya adalah di 680 kurang lebih ya. Supportnya di 680 ya. Oke, lanjut ke MDKA. Oke, sebelum lanjut saya mau cek dulu ya. Ada yang kita bisa belanja lagi nggak? Ini saya pakai market cap 1 triliun aja ya. Kija, oke tadi Kija ya. Yang sudah masuk silakan Kija tadi ya. Saratoga, oke. PNBS hilang ya? Jangan-jangan saya bilang tadi PNBS kalau gagal di atas 8485, so dia. Nah, ini dia. Teman-teman, tadi ada yang sempat nanya kan kita PNBS mau beli apa enggak nih? Saya bilang nunggu sorean, saya mau tahu. Nah, tuh. Tiba-tiba hilang. Inilah menariknya sistem Tiara, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita lihat pikselnya sempat hijau kan. Nunggu agak sore, kalau tetap dia hijau 3 baru kita beli. Tapi kalau dia kuning lampunya lagi, pikselnya kuning lagi, kita nggak masuk. Artinya apa? Dia cuma bikin ekor, dia mentok nggak lewati top box ya. Mungkin butuh 1 2 3 hari lagi untuk konfirmasi ya. Oke. Untuk stop loss kenapa nggak 5% aja? Ya. Kalau 5% kadang terlalu sering kena, jujur. Saham itu range-nya kan kadang bisa naik sehari 6%, 7% ya. Kalau stop loss kita cuma 5%, hari ini beli, besok stop loss, cut loss. Lusa dia terbang. Jadi saya menjaga biar teman-teman portonya itu nggak terlalu sering cut loss gitu. Begitu kita entry, udah pastikan stop loss itu aman buat kita. Jadi kalau sampai dia nyentuh, memang artinya dia tidak jadi naik. Tapi kalau terlalu dekat, nanti keseringan cut loss, nggak bagus juga ya. Oke, lanjut MDKA ya. Sorry, ini lanjut dulu. Ada lagi yang sinyal bisa dibeli? Sudah pada naik tinggi semua. Oh iya, ada Aces satu Aces. Oke. Tambahan mungkin ya. Yang tadi sudah pilih PNBS nggak jadi, kita ganti Aces saja. Kenapa S? Baru muncul 2 piksel merah. Pertama kali di atas magenta kembali. Ya. Kemarin koreksi, mantul, koreksi. Nah, ini pola yang kita suka ya. Artinya apa? Jadi setelah turun, naik sesaat, turun lagi. Nah, inilah pijakan keduanya. Di sini oke. Ya. Aces bisa pertimbangan untuk kita entry ya. Aces bisa ya. Jadi Aces, SRTG tadi sama Kija ya. Kalau best nunggu hijau aja ya. Sedikit lagi. Tapi kalau memang kita posisinya swing invest ya bisa masuk aja sih best, nggak masalah. Itu ya. Oke, kemudian lanjut ke BTPS lagi ya. BTPS tadi harusnya sudah ya.
Oke, ini BTPS. BTPS tadi saya sudah bilang ya, yang sudah masuk tahannya dulu. Kan pixel hijau baru naik kelas. Kalau saham-saham kayak gini nih, aduh, udah turun dalam, baru rebound, nggak langsung naik biasanya. Kasih waktu, tapi bagus. This is good ya. Jadi daripada kita bris ya, mungkin liatin BTPS oke ya. BTPS yang kemarin sudah entry, tahan aja dulu, masih bagus ya. Kemudian BSDE ya. Nah, BTPS. BSDE ya. BSDE bagus kok ya, ada sinyal buy. Belinya jangan banyak-banyak dulu. Kenapa jangan banyak-banyak? Karena hanya baru 2 pixel hijau, baru di atas magenta, belum berhasil jebol tembok top box yang kemarin ya. Jadi belinya sedikit aja, yang 40% atau 50% alokasi dana. Jadi kalau misalnya saya bilang 40%, 50%, itu kurang lebih kalau misalnya dana 10 juta, belinya 4 juta atau dulu ya. Kalau dana 5 juta berarti belinya 2 juta atau 2,5 juta dulu. Oke? Cepin. Cepin dulu ya, cepin. Cepin kemarin sudah beli, ditahan dulu aja ya, masih bagus kok. Baru naik kelas juga ya, baru naik kelas. Cuma kalau misalnya kita stop lossnya paling dekat ya di garis magenta aja ya, di sini. Kalau nggak kena di sini ya tahan aja dulu ya. BBNI. BBNI gimana? BBNI kemarin sudah flash green, sudah masuk ya. Kalau sudah masuk, kalau sampai dia muncul 3 pixel merah nanti, kita out. Atau kena stop loss ya. Sekarang masih ketahan pas di bottom box ya. Bottom boxnya 6.150 ya. Jadi saat ini BBNI lagi ibarat baru fresh green, dia muncul pixel merah. Tapi masih ketahan di bottom box. BBNI jujur kalau di bawah 6.000 harus clear ya. BBNI jangan sampai di bawah 6.000 ya. Oke. Bu Amanda ya. Oke, ada yang nanya nih, kalau 3 pixel hijau udah sore, besok pagi masih boleh beli nggak? Paling bagus tuh kalau udah 3 pixel hijau belinya sore ini, jangan nunggu besok. Kalau besok pagi saya mesti lihat lagi, besok pagi masih hijau nggak pixelnya. Kalau besok pixelnya kuning percuma kan. Jadi beli-belinya sekarang nih, maksimal jam 3.15 kan, ya. Ya tadi kalau mau dibeli, sebenarnya jujur sih kalau memang nggak terlalu urgent pengen trading, tahan aja dulu cashnya. Karena nggak terlalu banyak pilihan, tadi kan cuma ada Kija, ya, Saratoga, ya, Aces ya. Jadi nggak terlalu banyak pilihan sebenarnya sih, ya. Oke, bull ya? Ada yang nanya bull. Oke, teman-teman, kapan kita boleh beli bull? Pas muncul 2 pixel hijau di sini, pas muncul confirm 3 pixel hijau di sini, dan pas mulai muncul 2 pixel merah kita mulai jualan, 3 pixel merah, sebelum 3 pixel merah di bawah magenta sudah out harusnya ya. Kan kalau saya bilang kalau saham udah naik terlalu banyak, kalau di bawah magenta you out. Dan kalau di bawah magenta muncul 3 pixel merah dia downtrend patah. Jadi teman-teman hati-hati kalau saham yang sudah naik terlalu banyak jangan diuber ya. Dan saham kalau udah terjun terlalu banyak ditungguin dulu. Di sini belum ada sinyal beli ya. Di sini ada sinyal beli kemarin sempat beli, mungkin ada yang beli ya. Tapi ingat syarat beli saya biasa adalah 2 pixel hijau di atas magenta. Saya tambah kalau di atas lautan atau stop box. Tapi kalau nggak ada syarat itu saya nggak tambah ya. Kalau kayak gini ini jelek banget. Jujur jelek banget ya. Jadi nggak usah disentuh dulu ya. Oke. Pak Caisa, Teens oke hold ya. Teens di hold oke ya. Pokoknya perhatikan stop loss-nya aja. Teman-teman mau belanja apa aja boleh, yang penting stop loss-nya diperhatikan. Kalau stop loss-nya kena, you out. Kalau sudah profit, jaga trailing stop untuk profitnya ya. Oke, kita lihat market lagi gimana ya market. Marketnya sekarang, coba kita balik dulu, refresh lagi. Ya, nggak terlalu baik pilihan ya, teman-teman sudah pernah naik semua ya. Kalau kayak macam Saratoga, teman-teman kalau nggak beli, skip juga nggak apa-apa. Beberapa saham tadi nggak harus dibeli ya, ingat ya. Skip juga nggak apa-apa, ini untuk pembelajaran dulu aja. Dan disclaimer tadi jelas teman-teman juga ya, jadi kalau misalnya ada resiko kita beli, yang pasti
teman-teman sudah masing-masing pasang stop loss untuk jualnya ya. Oke, ada yang nanya lagi ini Asri ya. Oke, Asri. Oke, Asri gimana? Asri yang sudah entry minggu kemarin udah lama kali ya. Dijaga aja. Selama di atas lautan di hold. Tapi kalau gagal di atas lautan clear aja. Lautannya berapa? Di 226. Oke. 226 jaga jadi support dari si saham yang Asri ini ya. Oke, satu lagi BNII ya. Oke, sorry, BNII ya. Oke, BNII saya geser lagi. BNI bagus tadi ya, sempat kayak tadi sempat pixel hijau 3 ya. Yang sudah terlanjur entry tadi ya tahan aja dulu. Ini juga bagus kok sebenarnya. Kenapa? Dia koreksi dalam, dia sideways. Ditahan aja dulu. Apalagi sudah beli 3 hari lalu, tahan dulu aja ya. Ini tahan dulu aja ya. Yang penting dia selama di atas garis magenta masih aman kok ya. BNI ini ditahan aja. Oke. Penjelasan arti U plus 10 dan D minus 5 artinya U10 dia sudah naik 10 hari. D5 down 5 hari ya, sudah 5 hari koreksi. Oke. Kemudian ada nanya lagi, beli ICBP mau Unilever sebelum masuk Tiara, rencana untuk invest. Sekarang lihat chart yang merah sebaiknya saya keluar ya. Oke. Suara nggak hilang kan? Apa suara saya hilang? Nggak kan? Lancar, Go. Lancar ya? Oke, lanjut. ICBP. Nah, inilah dilema kalau kita pegang saham-saham consumer good ya. Jadi kalau misalnya lagi sektornya downtrend, semuanya merah ya. Nah, oke, ini ICBP nih. Mau invest gimana? Nanti dulu. Kenapa nanti dulu? Saya bilang belum ada sinyal untuk ibaratnya kita masuk. Jadi yang sudah terlanjur beli karena kemarin itu belinya karena mau invest, ya tahan aja dulu ya, tahan dulu. Saya bantu lihat chart ini kan daily ya. Daily-nya untuk saham ICBP ini sekarang lagi di support sih, jujur di support ya. Saya nggak tahu bisa dia mulai selesai nggak pendarahan koreksinya, atau turun lagi. Nah kemudian saya buka ini kan daily, saya buka lagi weekly, mingguannya gimana cara mingguan nih? Mingguan memang sudah terjun di bawah top box ya. Kemarin itu kalau mau stop loss di sini, di bawah magenta atau di sini. Kalau sekarang udah telanjur. Memang ada potensi kalau seremnya ke sini ya. Oke. Dan karena kalau misalnya ibu bilang invest, ya udah invest aja tahan gitu. Kan karena awal rencana invest bukan trading kan. Itu. Kemudian kalau chart monthly gimana? Oke. Kalau kita bilang saya mau cut loss nih. Kalau mau cut loss saat 3 pixel pertama monthly di sini. Kalau sekarang udah telat. Berarti artinya cut loss saham consumer ini ICBP, Indofood itu harusnya kurang lebih 2 bulan lalu ya, di bulan-bulan Desember itu harus dijualan ya. Kalau sekarang udah telat, udah nanggung sih sebenarnya ya. Nanti kita bilang cut loss dia mulai naik nanti ya. Jadi sudah kalau memang awalnya mindset untuk invest ya udah tahan aja terlanjur ya. Oke. Oke, ada pertanyaan tadi singgung perbankan tren naik, cuma pixel belum terintegrasi ya. Oke. Sektor perbankan. Oke, saya mundur dulu ya. Oh ya, teman-teman. Jadi Tiara ini juga sebenarnya bisa bantu kita untuk ngecek semua saham bisa. Untuk ngecek saham LQ45 bisa. Untuk ngecek saham-saham syariah isi bisa. Atau untuk per sektor, pengen saham-sahamnya khusus di agri sawit, ya perkebunan, atau di saham mining doang, atau basic industri bisa, saham-saham consumer good bisa, saham properti bisa, saham finance. Nah ini saham finance. Tadi mau naik saham finance ya. Saya refresh nih. Ada sinyal nggak? Nggak ada sinyal semuanya. Ya, lagi nggak ada sinyal.
Artinya kalau nggak ada sinyal semua, berarti ya nggak ada yang perlu diperhatikan, ya. Oke. Oke, kemudian nanya tadi Pak Muhammad ya, IRA ya. Oke, kita cek IRA ya. Gimana kondisi IRA terkini? Bagi yang kemarin sudah entry IRA ya, di hold, masih hold ya. Koreksi ringan aja ya, koreksi ringan aja ya. Masih di atas top box, masih di atas lautan, masih di atas garis magenta, masih aman lah ya. Oke, IRA masih oke lah, aman. Cuma kalau IRA, KF, saya pribadi lebih suka pakai chart 15 menit. Ya, jadi tahu kapan harus jual, kapan harus tambah ya. Atau bahkan kalau misalnya perlu lebih kencang lagi pakai chart 5 menit, lebih jelas. Ya. Nah, ini ya. Ini saya rasa sudah mulai rebound kan ya, saham IRA ini ya, saham farmasi ya. Nih, ini chart 5 menit ini ya. Jadi kalau misalnya yang saham-saham terlalu cepat, saya mesti pakai chart lebih cepat lagi. Jadi kapan kita beli? Kayak di sini nih. Kita beli di sini nih, ya. Beli pas muncul 3 piksel hijau ya. Jualan pas 2 piksel merah ya, beli lagi pas hijau ya. Jual, beli lagi di sini ya. Nah, di situ ikutin aja tuh. Nah, itu enak tuh buat trading kilat tuh, ya. Tapi kalau misalnya Bapak tadi pakai daily, udah tahan aja dulu ya. Oke. Oke, teman-teman. IHSG jam pre-closing ya. Market kita closing bulat minus 1% di level 6228 ya, 6228. Dan saham-saham yang hampir ARB banyak ya, ada Waskita ya, ada Kimia Farma juga ya, kemudian juga ada Agro, Bris juga ya, Antam juga 4%-an ya. Nah, kondisi seperti ini artinya IHSG kita lihat. Ini closing hari ini ya. Ini closing IHSG tanggal hari ini ya. Nah, saya besarin lagi ini ya, saya zoomin ya biar teman-teman bisa lihat semua ya. Bentar ya, nggak muncul ya. Oke, nah teman-teman lihat nggak? Ada satu ekor ujung candlenya itu nyentuh garis lautan biru ya, dan memang baru muncul 1 piksel merah ya. Ya biasanya kalau begini saya masih, kalau saya bilang optimis, saya masih optimis. Kenapa? Ya seperti ini. Ingat ya, ujungnya nyentuh ke garis lautan, ujungnya nyentuh ke garis lautan. Selama belum tembus itu ya kita masih ada harapan gitu ya. Oke, jadi market kalau saya bilang masih kategori koreksi sehat ya. Besok belum tentu besok juga masih merah, belum tentu besok langsung hijau juga. Yang pasti selama kita punya sahamnya sudah siapin stop loss ya dijaga aja. Jadi artinya kalau misalnya belum kena stop loss ya nggak usah diutak-atik, biarin aja dulu ya. Sorry, gambarnya hilang ya. Ini saya geser lagi. Nah, oke. Jadi overall IHSG koreksi masih sehat lah. Kemarin kan sempat naik sampai berapa hari sih kita nih? Kita naik sampai kurang lebih hampir seminggu lebih ya. Ya sejak habis naik Imlek ya. Nah, ini masih koreksi sehat. Memang lagi berusaha untuk jebol garis stop box-nya ya. Jadi untuk yang tadi sudah sempat belanja, ditahan aja, siapin trading plan-nya, stop loss-nya. Tapi kalau yang nggak sempat belanja, ya udah nggak usah dipusingin dulu ya. Oke. Saya lanjut lagi ini ini komposit kita, dan ini komposit kita yang hourly ya. Oke. Untuk IHSG secara hourly ya masih dalam garis stop box ya. Memang pikselnya udah mulai kuning ya. Kita lihat besok dan hari Jumat itu memang penentuan. Market kita akhirnya bisa lewatin 6.300 or nggak jadi ya. Gitu aja. Oke. Oke, teman-teman, saya close market di sini ya. Artinya kita hari ini IHSG sudah closing level 6028 ya. Market juga yang sudah belanja sudah, yang masih profit ditahan, yang ada loss ya dilihat dulu aja, nanti kena stop loss kita jual ya. Oke, teman-teman, saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ya. Demikian analisa market review hari ini bersama saya Jonistan. Teman-teman jika ada pertanyaan nanti bisa japri saya aja ya, perihal apapun bisa japri, perihal market ya. Oke.
Dan teman-teman, jika nanti ada perlu pertanyaan tentang Tiara atau apa, japri aja ya. Oke, saya tutup di sini dulu teman-teman ya. Sampai jumpa nanti teman-teman di live trading selanjutnya ya.